Oke teman-teman, hari ini saya bersama Ukas. Di sini kita ngobrol dan membahas tentang ikan Oscar karena Ukas ini sudah berhasil untuk breeding ikan Oscar ya, dari jenis-jenisnya ya, semua jenis kayaknya. Nah, gimana nih breeding untuk Oscar ini? Kira-kira untuk memilih pasangannya itu gimana nih? Karena saya lihat di sini kan rata-rata dikumpulin gitu ya. Atau gimana tuh cara memilih? Kalau lebih idealnya sih kalau buat Oscar itu tuh harusnya di koloni dulu. Koloni. Nah, abis di koloni itu nanti dia bakalan masang-masang sendiri. Nah, jangan lupa kalau misalnya di koloni itu bawahnya itu disediain keramik. Biasanya kalau dia udah masang itu mojok tuh di atas keramik. Nah, setelah udah pada mojok baru dipisahin satu-satu, dipisah kolam. Gitu Ya. sih sebenarnya. Nah, setelah itu ya mungkin kalau ngelihat apa jantan betina itu seperti apa gitu kalau nggak di koloni kayak gitu. Kalau ngelihat jantan betina, kadang kan ada orang ngelihat dari pala, dari sirip, cuman itu kurang ideal karena kadang-kadang masih samar-samar. Lebih bagusnya itu ikannya itu diangkat, dilihat lubangnya itu lubang kelaminnya. Oh ya, diangkat, dibalikin gini ya, dilihat gini. Ya pokoknya dilihat ya. Iya. Nah, kalau untuk breeding Oscar ini sulit nggak hitungannya? Artinya setelah telur ya, itu telurnya diangkat atau indukannya yang dipindahin? Sebenarnya sih kalau misalnya ngebreeding itu sih sebenarnya ya cuman butuh kesabaran aja. Nah gitu. Udah gitu kalau misalnya dia udah telurnya yang diangkat. Telurnya diangkat, terus disiapkan di akuarium. Di akuarium khusus ya. di akuarium. Nah, itu airnya air mana nih? Air baru atau air yang dari sana juga? Air yang baru aja. Air baru aja, nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah, biasanya berapa lama itu kalau breeding kayak gitu? Pokoknya dia maksimal itu 4 hari. Dia tuh sebenarnya sih rata-rata 2 hari udah netes. Tapi kalau misalnya 4 hari nggak netes berarti busuk hitungannya. Busuk ya, berarti udah hitungan berjamur lah. Berjamur. Iya, kalau udah nggak netas. Nah, hitungannya kalau udah netas gitu ya. Nah, ini kasih pakannya itu berapa hari kemudian setelah netas itu? Setelah netes dia tuh kan biasanya udah netes. Nah, itu tinggal nunggu terbang aja, itu biasanya kisaran 3-4 hari itu. Jadi dia tuh terbang, telurnya udah habis, dia terbangan baru dikasih pakan Artemia. Ya. Apakah itu nanti dipasang heater atau gimana nih? Nah, kalau heater emang udah harus non-stop. Hitungannya sudah terbang ya? Iya, Atau? dari sudah terbang itu dipindah tank ke yang lebih gede lagi Ya, speknya, baru itu heaternya dipasang. Jadi jangan pasang heater saat lagi masih bertelur ya? Nah, jangan. Nanti matang telurnya. Malah matang telurnya. Telurnya yang matang. Ya. Jadi pasang heaternya setelah burayaknya bisa terbang. Bisa terbang, baru dipindahin ke akuarium. Itu pakannya apa nih? Kalau misalnya di sini sih biasa saya pakai mah Artemia. Artemia. Artemia itu berapa lama hitungannya selama pemakaian untuk Artemia itu? Paling lama itu 1 minggu. Setelah Artemia 1 minggu baru ganti cacing sutra. Katanya kalau pakai cacing sutra ini kan pertumbuhannya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu kalau misalnya nggak cuman Oscar aja sih, di semua ikan juga pasti begitu. Ya. Namanya ukuran mah kadang-kadang kan ada yang rakus makannya, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Jadi harus kita sortir ya? Per seminggu sekali saya sortir. Nah ya, jadi emang sortir ini penting juga. Mungkin ikannya bisa jadi kanibal ya. Emang tipikal predator sih dia. Predator ya, jadi kanibal juga. Nanti yang mungkin bayangannya udah dapat 500 ekor kok tiba-tiba jadi 200. Nah itu nggak kemungkinan buat nyusut mah, entah dari kematian dari predatornya itu pasti ada yang nyusutnya. Karena kematian itu kalau buraik itu emang rentan ya. Berapa persen kira-kira? Kalau misalnya di saya yang biasa saya tanganin, paling kalau misalnya kematian dari cuman burayak itu paling cuman 10-20%. Oh, 10-20% ya. Lebih banyaknya cenderungnya itu kanibalnya. Ya. Nah, itu makanya yang penting itu memang sortirnya ya. Sortirnya. Itu hitungannya mungkin 2 minggu sekali atau gimana? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali udah sortir. Ya. Nah, cacing sutra gitu ya. Nah, kira-kira untuk Oscar ini ya, ukuran berapa lagi harus dipindahkan ke tank yang lebih besar atau gimana nih? Kalau misalnya Oscar itu di ukuran 1 in udah bisa dipindah ke tank 2 meter. Biar pertumbuhannya lebih cepat lagi. Lebih cepat ya. Tetap masih pakan cacing juga. Ya. Nah, jadi kan Oscar ini emang
banyak macam-macamnya. Nah, untuk breeding ini jenis apa aja yang ada di sini? Di sini sih sebenarnya ada Tiger Albino, Paris Tembaga, Tiger Black, Tiger Batik. Kalau Paris Albino ini masih koloni. Masih koloni ya. Kalau untuk ya. Paris Albino. Masih untuk mencari indukannya ya. Masih pilih jadi. Nah, kalau yang udah jadi itu di sini memang benar ada Tiger Albino, Tiger Black Slayer, Tiger Batik ada. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk penjualan jenis ini nih di size berapa penjualannya? Kalau penjualan size random sih kadang-kadang dari mulai burayak udah bisa kita jual. Oh, udah bisa jual. Udah ada yang mau gitu di burayak, kadang disatuin. Rata-rata sih penjualan itu di ukuran 3-4 cm. 3-4 cm, hitungan partaian ya. Iya. Jadi partai itu minimal berapa ekor itu? Kalau misalnya di size burayak itu minimal itu 1000 ekor. 1000 ekor. Kalau udah masuk di ukuran satu ini tuh ya minimal 500 ekor lah. Kecuali udah masuk, kadang-kadang kan kita pembesaran tuh ada ikan-ikan yang kesisa gitu. Nah itu bisa di 100 ekor. Yeah. Di size biasanya sih 4-5 cm, 2 in lah masuknya. Ya, 2 in ya. Ya. Untuk perawatan Oscar nih ya. Jadi kan ada teman-teman yang piara Oscar gitu ya. Nah, dia nih termasuk ikan predator kan ya. Nah, dimasukin ini ngepas ini ke ikan-ikan maksudnya masuk ke ikan kapiat, ikan ini itu gimana? Kapiat dihajar atau gimana ini? Kalau Oscar itu emang tipikal predator yang paling ganas lah, paling galak ya. Cuman satu dia kuncinya asal jangan lapar aja. Jangan lapar. Jangan sampai kelaparan. Jadi dia tuh emang harus makan tuh benar-benar harus cukup. Kalau nggak cukup itu jangankan kapiat, piba saja arwana bisa habis sisik-sisiknya dihajarin ya gitu. Iya. Nah. Emang tipikal ikan jahil dia. Nah. Kuncinya sih sebenarnya yang penting dia cukup pakan. Cukup pakan. Nah. Ya. Kalau perawatan, kira-kira jenis ikan Oscar ini kan penyakit apa nih yang biasa dialami? Kalau di saya sih sebenarnya kalau misalnya penyakit tuh lebih rentan ke jamur doang sih. Jamur ya. Jamur doang. Ya, WS ya, wet spot ya. Iya, wet spot. Terus kalau mata cloud eye itu gimana? Mata putih itu karena kotoran. Itu karena biasanya kondisi air kurang bagus. Pokoknya kondisi air yang kurang bagus. Biasanya jarang karena sisa-sisa pakan kotoran gitu jarang dibersihin. Nah itu bisa kena mata. Nah itu mempengaruhi ya. Jadi akuarium itu memang harus selalu bersih. Harus bersih. Ya. Nanti akibatnya jadi cloud eye. Nah kalau tadi wet spot itu apa? Ya kalau misalnya wet spot mah tetap dari kotoran air kurang bersih juga. Nah dari cuaca dingin juga. Iya. Lebih cenderung ke cuaca dingin sih, air yang dingin. Nah, kalau wet spot penanganannya gimana ini? Kalau di sini kalau di sini kan emang dibiasain tuh nggak pernah dimanjain gitu ya. Biasanya cuma dikuras air, ganti air tuh setiap hari sama dikasih obat biru sama garam. Udah sih itu aja. Ya. Tapi airnya nggak usah terlalu banyak kali ya? Ya ukuran standar lah kalau misalnya setengah lah ya. Setengah lah. Setengah tank ya. Karena itu bikin airnya juga nggak terlalu dingin ya. Nah, karena kalau banyak kan teman-teman nggak ngerti nih. Ikannya wet spot, terus airnya dipenuhin, diganti penuh lagi gitu. Jadi tetap ya artinya airnya dingin banget. Jadi dia terlalu ini kalau bisa airnya setengah. Airnya setengah. Ya lebih maksimal lagi sih pasang heater. Pasang heater. Pakai garam nggak ini? Garam perlu. Penting. Perlu ya. Ya penting banget itu garam. Kalau garam. Terus pakai methylene blue? Melatin blue pakai. Ya methylene blue ya. Oke. Ya sebenarnya sih kalau misalnya di Oscar itu dia tuh ikan yang paling rakus dan banyak banget buang kotoran, lapar lagi, buang kotoran apa lagi. Ya itu harus sering nguras air aja. Ya, hitungannya sering bersihin lah, bersihin akuarium. Karena kita miara ikan sebenarnya bukan miara ikan, tapi kita miara air. Miara airnya. Nah, kalau untuk Oscar ini ya, breedingnya di usia berapa atau? Pokoknya kalau Oscar ya sebenarnya sih di umur 8 bulan udah bisa. Tapi idealnya itu di umur 1 tahun. 1 tahun. Nah, minimal panjangnya itu dia tuh 22 cm. Ya. Ada sih 22 cm, tapi kalau badannya dia tebeg atau bulat gitu ya, itu udah bisa sebenarnya. Bisa ya? Ya 20 cm. Dan dia breeding nggak perlu banyak media lain, cuman alas keramik aja. Doang keramik ya? Doang. Nah, di situ. Nggak susah, gampang. Nah, kalau untuk pakan yang bagus buat Oscar ini apa? Maksudnya pakan buat pertumbuhan. Nah, kalau misalnya buat pertumbuhan sih biasanya sih saya di sini cuma kasih cere. Kalau buat warna kasih udang. Tapi kalau misalnya buat indukan itu ngebreeding itu diseling udang, jangkrik,
cacing tanah atau keong. Nah, bisa tuh campur-campur ya. Yang penting Campur-campur. Kayak mungkin proteinnya Banyak manfaatnya sih. Ya. Cacing tanah yang lebih banyak proteinnya kali. Nah, Ya. cacing tanah Mau buat coba cacing tanah silakan dicoba. bisa. Oke. Nah, untuk penjualan ya. Kalau ada yang mau beli nih teman-teman ya dari berbagai daerah ini. Nomor kontaknya kemana nih? Bukan? Oh, boleh. Ke Ya. saya juga ada. Nah, Boleh nomornya? nomor telepon saya 08966833833. Ya, nah teman-teman ya yang berminat dengan ikan-ikan Oscar di tempatnya di Gurami Sulaiman bersama Ukas ini bisa kontaknya di bawah sini nih. Siap kirim-kirim Siap kirim-kirim se-Indonesia. se-Indonesia. Kalau buat ke luar negeri Belum bisa. belum bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman yang belum subscribe. Oke, thank you. Terima Ya, kasih. sama-sama Ya. Pak Ji.